Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya ya? Iya, Bu. Ya, alhamdulillah. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai? Pada pembelajaran hari ini yang kita pelajari sekarang adalah struktur dan kaidah kebahasaan. Teks anekdot. Buku tulisnya sudah disiapkan? Sudah, Bu. Ini yang hadir masih 13 orang. Kalian kan sekolah di SMK ya? Dulu alasan kalian sekolah di SMK itu apa? Ini mendapatkan pekerjaan lebih cepat. Berarti kamu harus berusaha ya. Kamu kan jurusan akuntansi, berarti ketika guru produktif menyampaikan materi, kalian harus mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Kalau tidak paham, silahkan langsung bertanya. Supaya apa? Supaya kemampuan keterampilan kalian dalam bidang akuntansi itu terasah. Jadi lulus nanti sudah punya keterampilan. Tujuan pembelajaran, peserta didik mampu mengulas kesalahan kebahasaan teks anekdot. Manfaat pembelajaran, pertama, bisa menentukan makna tersirat teks anekdot. Yang ketiga, bisa menggunakan bahasa yang tepat untuk mengkritik. Nah, ketika nanti kalian berhadapan dengan orang lain dan kalian ingin menyampaikan kritikan, kalian bisa menyampaikan kritik dengan bahasa yang tepat. Langkah-langkah pembelajaran ada kegiatan pembuka, inti, dan penutup. Di bagian penutup nanti ada penyampaian refleksi, umpan balik, tindak lanjut, dan simpulan. Nah ini penilaian sikap, rasa syukur, sikap sosial itu ada kerjasama ketika berkelompok, kemudian disiplin, kemudian tanggung jawab, penilaian pengetahuan, penilaian keterampilan yaitu dalam presentasi, kemudian materi, struktur, dan kaidah kebahasaan teks anekdot. Nah ini ada contoh teks lebih hebat dari wartawan. Ini mengkritik siapa ini teks ini? Netizen. Nah, jadi kalian sebagai netizen, kita semua sebagai netizen, warganet ya, itu harus hati-hati dalam menyebarkan berita, dalam menerima berita. Nah, apakah teks anekdot itu? Teks anekdot adalah cerita singkat yang menarik karena lucu dan mengesankan. Struktur teks anekdot yang pertama yaitu abstraksi, menggambarkan awal peristiwa. Koda itu berisi simpulan. Kebahasaan teks anekdot, keterangan waktu lampau, itu contohnya dahulu, tahun lalu, kemarin, dan sebagainya. Bisa dipahami untuk struktur dan kaidah kebahasaannya? Bisa, Bu. Ya, pinter semuanya. Kemudian ini ada contoh teks, orang tuaku sayang, anakku malang. Di sini ada abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, dan koda, silahkan dicermati. Kemudian kebahasaannya ada keterangan waktu lampau, yaitu sudah 1 bulan. Kesalahan struktur dan kebahasaan. Kesalahan struktur yaitu cara mengetahui kesalahannya. Yang pertama, mengecek kelengkapan struktur. Kalau tidak lengkap berarti salah. Kemudian kesalahan kebahasaan, yang pertama cara mengetahuinya yaitu dengan mencermati setiap kalimatnya. Contohnya seperti apa? Ini. Manfaatnya ketika kalian mempelajari struktur dan kaidah kebahasaan, dalam kehidupan sehari-hari kalian pasti berinteraksi dengan orang lain. Tidak lepas dari yang namanya kritik. Kalau kalian ingin mengkritik teman, ingin mengkritik adik, ingin mengkritik kakak, itu bisa menggunakan bahasa yang tepat. Sampai di sini ada pertanyaan? Mengapa dalam teks anekdot kritik disampaikan tidak secara langsung, melainkan dalam bentuk sindiran? Nah, terima kasih atas pertanyaannya. Nah, karena dalam teks anekdot itu tujuannya untuk menyindir tapi dengan cara yang halus, sehingga penulisannya digunakan sindiran. Mengapa kritikan dalam teks anekdot lebih dapat diterima dalam masyarakat?
karena menggunakan bahasa yang halus, sindiran yang halus. Oleh karena itu, hari ini kita membahas tentang struktur dan kebahasaannya. Mengapa teks anekdot berbeda dengan teks narasi pada umumnya? Tadi kita lihat itu teks anekdot kan memang berupa cerita. Tapi yang membedakan adalah teks anekdot yang pertama memuat kritik. Kemudian yang kedua itu memuat unsur humor. Gitu ya. Unsur humor itu digunakan untuk memperhalus sindiran atau kritikan. Silahkan langsung ke Google Classroom, silahkan lihat dari Google Meet. Nanti kita bertemu lagi untuk presentasi. Saya akhiri pertemuan yang pertama ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kalian sudah berdiskusi melalui WA, melalui Google Classroom tentang struktur dan kebahasaan teks anekdot, tentang kesalahannya juga. Sekarang silahkan presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja dari kelompok 1. Pada teks tersebut tidak terdapat koda. Struktur teks anekdot tersebut hanya terdapat abstraksi, orientasi, krisis, dan reaksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok saya. Isi teks tersebut berisi tentang ramalan masa depan murid-murid. Yang B, kritikan yang disampaikan, kamu tuh suka bolos, malas, sering bohong, dan suka PHP. Yang C, humor, kamu cocoknya jadi anggota DPR aja deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Novi Lestari, perwakilan dari kelompok 7. Saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kegiatan 2. Jawaban dari nomor 4. A. Struktur tersebut terdiri dari abstraksi, orientasi, reaksi, dan koda. B. Ada struktur krisis karena di teks tersebut tidak ada yang menghibur dan tidak ada yang penting yang berkaitan dalam teks. Kesalahan kebahasaan. Terdapat kesalahan kebahasaannya di bagian kata kerja. Kata kerja minjam seharusnya dipinjam. Dan kata kerja pinjamlah seharusnya pinjam. Nah, dapat disimpulkan bahwa yang kita pelajari hari ini adalah menganalisis kebahasaan dan struktur teks anekdot. Kemudian Menganalisis kesalahan kebahasaan dan struktur. coba sekarang saya ingin tahu materi apa yang belum kalian pahami pada pembelajaran hari ini. Materi yang saya belum pahami adalah tentang struktur kebahasaan dan kesalahan penulisan. Untuk kesalahan kebahasaan berarti kalian harus mencermati setiap kalimatnya. Struktur teks anekdot ada apa saja? Ada abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, dan koda. Ya, abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, dan koda. Refleksi dari saya mengenai kemampuan kalian tadi, ternyata masih ada yang belum mampu menganalisis kesalahan kebahasaan dan struktur teks anekdot. Oleh karena itu, nanti yang belum mampu, kelompok yang belum mampu nanti, kelompok 1, itu akan saya beri materi untuk remedi. Untuk kelompok yang sudah sesuai, nanti ada soal-soal untuk pengayaan dikerjakan di luar jam pembelajaran. Saya akan membahas tentang prosesnya tadi. Untuk diskusi kelompok,
tadi saya lihat kelompok 1 itu sudah aktif semuanya. Untuk kelompok 2 itu hanya 1 orang yang aktif. Kemudian untuk hasil pekerjaannya tadi sudah saya sampaikan ya. Hasilnya tadi masih ada yang perlu diperbaiki. Untuk rencana pertemuan berikutnya itu kalian menulis teks anekdot berbentuk dialog. Jadi nanti setelah ini silahkan mengisi Google Form yang isinya refleksi, tadi ada di Google Classroom. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai? Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.